Sampurasun dari Antv, senang sekali saya Semi Mawan kembali hadir di acara Bincang Tokoh. Dan seperti biasa di Bincang Tokoh bakalan hadir satu orang sosok yang tentunya punya cerita dan juga bisa memberikan inspirasi buat Anda. Nah, saya sedang berada di tempat yang seru sekali, sebuah tempat yang namanya Darmaga Sunda. Dan kebetulan di sebelah saya saat ini saya bakalan ngobrol seru barengan Pak Dadang Arifin atau yang lebih dikenal dengan Pak Haji Davin. Sampurasun, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita langsung cerita aja seperti apa nih sosok seorang Haji Davin itu seperti apa? Iya. Kita mulai dari awal kuliah. Iya. Dari mana nih awalnya, Pak? Oke. Saya terima kasih sudah beri kesempatan. Ya. Jadi saya dulu basic saya kuliah di kedokteran gigi. Okay. Walaupun memang sebetulnya saya dulu waktu SMA itu pinginnya kuliah di ITB. Ya, saya terdampar di kedokteran gigi yang mungkin juga sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan passion saya. Ya, Pak? Ya? Passionnya nggak ke situ? Nggak ke situ sebetulnya. Jadi saya memang kebetulan dari SMA itu senangnya di matematika, fisika, begitu masuk kedokteran gigi rasanya banyak hal yang memang saya tidak sesuai lah, mulai dari pelajarannya, dari lingkungannya juga mungkin karena saya berasal dari asalnya dari mana? Garut? Dari Garut, Dari Garut. ya, dari kampung. Saya berada di lingkungan orang-orang yang kaya, ya. Tentu di situ ada hati saya tuh rasanya awalnya saya merasa tidak cukup betah lah kuliah di FKG ini. Di samping itu juga memang karena biayanya juga cukup tinggi, saya juga kebetulan orang tua saya jadi bilang kurang mampu ya. Jadi ya sebenarnya saat itu masa-masa sulit buat saya 2 tahun pertama gitu ya. Jadi sebelum saya terjun bisnis di kurang lebih di semester 5 ya, gitu, seperti itu. Jadi 2 tahun pertama ini saya memang belum berbisnis ya. Saya merasakan bagaimana sulitnya kuliah di kedokteran gigi, ada di lingkungan orang-orang yang kaya ya. Lingkungan baru betul, pelajarannya juga saya tidak suka juga gitu ya. Jadi rasanya saya ini saya masalah masuk jurusan lah gitu ya gitu. Belum juga dari pihak keluarga dan lingkungan juga kadang tidak memberikan motivasi yang baik karena mereka pikir dokter gigi itu tidak akan kaya gitu ya. Dokter gigi itu yang kalau di kampung itu taunya cuma nyabut aja gitu, nyabut murah gitu ya. Tidak seimbang dengan biaya kuliahnya gitu kan. Terus kedua juga memang betul ya lingkungan tadi seperti itulah. Tapi begitu ya udah semester 5 saya udah mulai berpikir bagaimana saya bisa bangkit nih ya gitu. Ya. Nah, bagaimana seorang Pak Dadang Arifin survive di lingkungan baru, suasana baru? Iya. Bagaimana bisa survive ceritanya? Jadi gini Pak, jadi waktu itu setiap saat kalau saya kuliah itu saya cukup minder lah Pak ya. Saya dikasih orang tua pas-pasan. Jangan bayar kos Pak, saya untuk makan saja saya cukup sehari sekali Pak gitu ya. Beli buku saya nggak sanggup Pak gitu ya. Jadi saya Senin Kamis puasa karena untuk menutupi kalau saya nggak puasa makin kurang lah jatah makan saya. Nah begitu udah semester 5 rasanya saya udah ada orang tua saya udah nggak sanggup Pak. Tapi saya terus ini harus saya lanjutkan kan gitu. Jadi bagaimana saya bisa bangkit nih ya. Akhirnya waktu itu pas kebetulan lagi penerimaan mahasiswa baru, saya punya ide nih, orang-orang tua banyak nunggu anaknya lagi pendaftaran. Saya manfaatkan peluang ini, saya jualan kaos Unpad, stiker Unpad gitu ya. Nah ini kebetulan alhamdulillah permintaan tinggi sekali waktu itu. Dan saya tanpa modal sedikit pun. Jadi saya waktu itu ngelobi kepala divisi konveksi Kopma Unpad, bagaimana saya ngambil barang dulu, bayarnya belakangan gitu, setelah laku gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu dia dipercaya, saya kurang lebih seminggu, karena saya kebetulan juga aktif waktu itu di panitia Kopma Unpad. Jadi yang jaga standnya itu adik-adik kelas saya waktu itu. Jadi ya alhamdulillah seminggu saya dana yang saya dapatkan gitu ya. Itu cukup untuk 6 bulan biaya kuliah saya, termasuk bayar SPP saya gitu kan. Jadi saya 6 bulan itu ke depan aman, saya nggak bisa entel lagi ke orang tua gitu. Nah, itu mungkin itu cara seorang Haji Dadang Arifin survive pada saat itu Pak. Iya. Oke. Saya pengen mundur sedikit.
bagaimana adaptasi? Tadinya kan di Garut nih, ketika adaptasi ke Bandung. Tadi kan ada ya lingkungan yang berbeda, ada anggapan ketika baju bergantikan. Gimana cara seorang Pak Dadang Arifin beradaptasi dari Garut ke Bandung? Betul Pak, ini sangat nih yang adaptasi ini yang saya terus terang sangat sulit lah gitu Pak ya. Karena memang berat orang yang ekonominya pas-pasan pada di lingkungan orang-orang yang kaya ya gitu. Cara bangkitnya tadi seperti bagaimana saya setelah saya eksis di Kopma gitu ya, saya bisa berbisnis. Nah, saya baru di situ bisa tunjukkan bahwa saya bisa beli baju sendiri gitu. Yang tadinya saya pakai baju aja, baju pinjem punya kakak saya yang kegedean gitu kan, dan nggak nyambung juga. Sampai teman-teman saya itu kalau kuliah itu memperhatikan ini mungkin orang ini kasihan banget lah gitu ya. Malah seorang teman saya malah waktu itu saya beli celana yang biasa-biasa banget, dia bilang celananya buat saya aja, boleh nggak tukeran, katanya dia bilang gitu kan. Saya pikir kok mau gitu ya, mungkin saking kasihannya nih teman saya ini, teman baik saya gitu ya. Jadi ya itu, jadi saya sejak dari bisnis Kopma ini mulai terasa lah bisnis saya. Akhirnya saya juga waktu itu ngajukan ke Kopma Unpad untuk bikin usaha jasa toko dental, alat-alat kedokteran gigi. Nah, itu saya mulai dari situ. Saya melobi Kopma Unpad, melobi juga minta bantuan Persatuan Orang Tua Mahasiswa, Kopma Unpad. Gitu. Alhamdulillah saya dapat bantuan sekitar 4 juta saat itu. Ya. Tentu untuk jual alat kedokteran gigi nggak cukup. Ya. Saya bagaimana cari distributornya dan bagaimana cara meyakinkan mereka gitu. Nah, alhamdulillah sejak itu saya saya dikenal teman-teman saya lebih pede lah gitu ya. Karena gimana pun yang lain malah beli, saya malah bisa jualan gitu. Seakan-akan itu uangnya punya saya, padahal punya orang lain lah gitu ya. Dan saya dipercaya oleh distributor. Pak Dadang, kita bakalan break dulu sebentar. Ceritanya bakal lebih seru. Dari Antv masih banyak pengalaman dari seorang Pak Dadang Arifin ketika dia survive di Kota Bandung. Tapi kita akan bakal silang kembali setelah yang berikut ini. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku, yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar Sulatna, jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana mencari cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih.
Robi di Antv. Liburan makin seru bareng mereka. Bikin pagi tambah semangat. Karena semua tampil beda. Masha and the Bear Season 3 di Antv. Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur. Ayo kawan. bersama polisi membasmi kejahatan. Ayo cepat. Kami sedang mengejar pencuri. Punya banyak akal mengalahkan musuh. Sampai jumpa. Siva di Antv. Namaku Pandu, apa kabar kamu? Selamat datang di dunia. Ayo kembali, jangan bersedih, bergabunglah bersama kami. Teman sejati selalu ada, kapanpun mereka membutuhkannya. Panggilku Pandu, ku kan ada untukmu. Dia Pandu. Dia itu super banget. Namaku Pandu di Antv. Awas, dia datang lagi. Si tuyul pensiun yang selalu dikejar tuyul jahat. Kalau Ucil nggak mau mencuri lagi, Raja marah. Itu dia, tangkap! Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa kan? Lebih modern, lebih kocak. Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan di Tuyul dan Mbak Yul Reborn di Antv.